berjalan, solat tak ada. Dalam perjalanan tak solat, solat jamak tak pandai, solat qasar tak pandai, akhirnya tak solat. Tayamum tak pandai. Ada saya tengok, mohon maaf Bapak Ibu, ada jemaah umrah, jemaah haji tak pandai tayamum. Ada Pak, depan saya, kiri kanan saya bertayamum. Saya bawa kertas yang sudah punya debu, dia bawa dari rumah saya. Dia bertayamum di bangku pesawat, di dinding pesawat, bertayamum. Saya tengok dia tayamum, seluruh anggota wuduk dia isi-isi tayamum Pak. Iko ya juga, tangan ni ya juga. Sudah tu dia bertanya, ambillah sikah. Siapa gurunya kok kayak begitu? Kini saya ajak mak bapak pemuda remaja berpikir secara jernih. Iblis tak mau sujud ke Nabi Adam, dihalau dari surga. Sementara awak koha banyak tidak sujud kepada Allah. Mana awak lebih engkar dan lebih melawan dari iblis? Coba. Iblis sujud kepada Allah Ta'ala, patuh. Cuma satu tu aja tak mau dia. Tak mau. Coba awak diperintahkan sujud kepada Allah, tak sujud awak 5 kali. Itu nyanyi anak kita tadi tu, qasidah rebana kita tadi tu, 5 waktu 1 hari semalam. Tak sujud awak di hadapan Allah. Mana kita yang lebih nakal dan lebih engkar, lebih pahlawan dari iblis? Coba. Kadang-kadang malu kita ya, malu. Tapi karena kita tidak punya keimanan, tipis keimanan, golak. Coba, Rasulullah dalam keadaan sedih dipanggil Allah Ta'ala, bawa berlibur ke hadirat Allah. Kalau awak berlibur ke mana Ustaz? Sumatera Barat sekitarnya, dalam Toba, Sumatera Utara sekitarnya, ada yang ke Puncak, ke Bogor sana, ada yang ke Malaysia dan sebagainya, mobil PT. Awak pergi berjalan, solat tak ada. Dalam perjalanan tak solat, solat jamak tak pandai, solat qasar tak pandai, akhirnya tak solat. Tayamum tak pandai. Ada saya tengok, mohon maaf Bapak Ibu, ada jemaah umrah, jemaah haji tak pandai tayamum. Ada Pak, depan saya, kiri kanan saya bertayamum. Saya bawa kertas yang sudah punya debu, dia bawa dari rumah saya. Dia bertayamum di bangku pesawat, di dinding pesawat. Boleh, karena itu ada ikhtilaf ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Bertayamum. Saya tengok dia tayamum, seluruh anggota wuduk dia isi-isi tayamum Pak. Iko ya juga, tangan ni ya juga. Sudah tu dia bertanya, ambillah sikah. Siapa gurunya kok kayak begitu? Entahlah. Dia jamak boleh solat dia tu dengan tayamum, padahal tayamum berlaku hanya untuk satu solat. Mau solat yang kedua, mau menjamak takdim, menjamak takhir atau jamak dan qasar, wajib diulang kembali tayamum. Coba. Apalagi kita yang awam, tak pandai, tak kemana-mana, solat indah, sujud indah, apa indah. Coba. Tak banyak bercerita Bapak dan Ibu.
Langsung Rasulullah itu ke Sidratul Muntaha, ditanya oleh Allah, ya Habibi, wahai kekasihku. Karena Nabi Muhammad itu Allah panggil Habibi, maka Nabi Muhammad bergelar dengan Habibullah, kekasih Allah. Selalu selawat-selawatan ibu-ibu bapak ni baca tu. Salatullah salamullah ala ta'a rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin ala Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah Habibi, hai kekasihku. Ku tengok di kau ni kurang tenang pikiran. Iya. Aku tengok perasaanmu tidak tenang. Betul ya Allah. Aku tengok masalah banyak nampaknya. Iya ya Rabbi. Gini wahai Habibi, kekasihku. Dalam perjalanan yang enak ni aku kasih kau hadiah. Mau tak? Mau ya Allah, supaya hilang pikiran, persoalan yang mantap, dan kemudian batinnya tenang. Mau? Mau. Dikasihlah hadiah. Namanya solat. Namanya solat. Makanya solat itu tatmainnul qulub. Kalau kita solat, tenang pikiran, enak perasaan, tutur kata, lunak lembut, masalah selesai. Contoh, Bu, ibu dimarah-marahi oleh suami. Marah kayak apa? Suami tanya, Bu, ya bang, ada apa? Mana dompet saya tadi? Mana anak kunci saya tadi? Tak tahu bang. Masa ibu tak tahu? Ibu kan di rumah, kan sini letakkan tadi. Tak tahu bang. Alah masa ibu ni marah-marah dia. Ibu nak dapat jawaban tenang aja. Akhirnya kan ada capek bapak-bapak ini marah-marah atau ibu-ibu marah sama anak-anak, ngambil untuk bawa sholat. Usolli fadl maghrib salasa rakaatin, usolli fadl asar dan lain-lain. Allahu akbar. Baru baca doa iftitah. Kabira walhamdulillahi katsira. Takona tinggal nak kunci dekat WC tadi tu. Dalam kalau kita kalut, tidak ada yang ingat. Coba bawa berhadap dengan Allah, ketenangan datang. Datang. Ini nak orang galau lari dari rumah. Orang galau nanti lari dari rumah. Mencokak laki bini, lari ke BKP. Yang remaja-remaja mau menikah, ditolak dia tunangannya, tak diterima yo, lari ke KPKP. Tiba di situ bunyi lagu dangdut, bu. Atau jogetnya bukan main. Kalau tiba lagu dangdut, tangan kanan nunjuk langit. Kalau tiba lagu apa, tangan kiri nunjuk bumi. Matanya pincangkan, bibir bawah bergigi. Manon kan tak konang anak kunci aja dah itu, kunci hilang ni yang sedang. Itu jadi bapak dan ibu bawa solat. Saya tanya sama ibu-ibu ni, ibu kalau dapat suami yang rajin solat senang hati tahu tak? Kalau dah rajin suami kita ke masjid tambah senang apa tidak? Kalau suami tak mau solat sakit hati tahu tak? Ceraikan aja bu. Apa? Kalau adalah hak perempuan boleh menceraikan kita, entahlah. Saya yakin jalan raya tu sebanyak-banyak laki-laki gilo pak. Iya, dulu katanya dibelai, disayang, dimanja. Kini entahlah. Macam hantu nampak. Bu. Kami ni laki-laki ku banyak penutup. Makanya kau masuk puasa pak, minta maaf ke bini pak. Iya, kadang-kadang saya kalau tengok wajah Pak Wali, kalau saya tengok wajah ibu-ibu itu kadang-kadang ibu dah tengok pak. Iya, saya tengok wajahnya, la ilaha illallah. Wajah-wajah kecewa dapat laki. Yang kerja ibu, yang belanja ibu, yang masak, yang mencuci, ngantar anak sekolah, jemput anak,
Laki mengangkang aja. Coba. Jadi bapak dan ibu solat. Ingin tenang pikiran, ingin enak perasaan, solat. Mana contoh Ustaz ni? Saya kasih contoh bapak ibu dulu. Saya kan orang kampung nih Pak. Orang kampung saya nih. Kampung Ambo dan Siko, Bokan Baru Panam, Rimbo Panjang, Kualu, Sungai Pinang, Danau Bingkuang, Kampa. Di Kampa itulah kampung Ambo seorang lah doh. Desa Pulau Biandang. Orang kampung. Saya rasa bapak ibu ini orang kampung juga dulunya kan. Iya tuh enggak? Gaya kota. Dulu ama-ama ayah-ayah kita di kampung anaknya 7, anaknya 10. Kerja cuma nyodok karet, cari ikan ke sungai. Tenang hidupnya. Tenang hidupnya. Kenapa? Ayah solat, mak solat, kakak solat, abang solat, adik solat. Itu resep Pak. La ma'bud bihaqqillah illallah. Tidak ada yang patut diibadahi melainkan Allah. Coba. Oh, kawan-kawan saya mahasiswa misalnya sedang kuliah, coba rajin solat, insya Allah cepat selesai kuliahnya. Oh, pemuda remaja saya sudah saatnya menikah, tapi jodoh tidak boleh dapat, atau istilahnya ditolak-tolak. Coba rajin solat, tidak kita yang mencari, orang yang mencari kita. Sedangkan ampunya kialah tua pak banyak juga nancinannya, termasuk niniak-niniak. Iya solat. Saya tengok mak ayah kita dulu. Anaknya 7. Aman. Tak ada ribut-ributnya. Tak ada cerainya. Tak ada kepengadilannya. Orang kini itulah. Baru menikah 6 bulan yang lalu. Seorang anak apa? Ke pengadilan. Kenapa? Yang laki-laki tak solat. Yang isteri mabuk menggaya. Itu ibu menggaya adanya. Pergi kono, pergi kene, pergi situ, dia siko. Kono kene, nak tak kono sono. Iki banyak orang Jawa. Ada orang Jawa iki. Biro siji loro telu banyak. Ya rokok. Saya kan nama saya Kariman. Orang kadang-kadang mengatakan nama kau orang Jawa Pak. Nya Kariman tu nama orang Jawa. Kulit cuma orang Jawa aja. Biarlah temo je lah atas serainya lah. Apa yang masuk ke Irian Jaya, orang Irian Jaya iyo je. Bapak iyo je lah. Nah, orang popo. Jadi itu solat. Itu nak diminta oleh Pak Panitia. Kita tadi Pak Wali bilang sekali semusim bawiridnya ya. Ya PHBI aja. Kalau PHBI aja berapa? 4 kali, 5 kali dalam setahun. Kalau di Pekanbaru, mohon maaf sama ayah Pekanbaru itu satu masjid itu 1 minggu, kadang-kadang 2 kali, kadang-kadang 3 kali wirid dalam 1 minggu, bukan 1 bulan. Contoh wirid umum sekali, wirid majelis taklim sekali, wirid sosial sekali, 3 kali dalam seminggu Pak. Begitu sibuknya orang bekerja, subuh dah bangun, berangkat jam 6, nanti baliknya jam 6, ada yang 7 malam baru pulang, tapi menyempatkan menuntut ilmu. Awak nak dodo dentala. Itu maka kadang-kadang saya heran juga, ada sebagian orang kampung solat indah, wirid indah, mengaji indah, ke masjid indah, sosial indah, santunan anak yatim indah, mati nak masuk surga dah Pak. Entahlah. Apa nak dapatnya macam itu? Solat tak ada, ngaji tak ada, wirid tak ada. Surga mana nak masuk? Coba. Makanya mak dan ayah, coba. Kenapa atuk kita dulu? Kena mengerti dia selaku umat, selaku hamba, selaku manusia ciptaan Allah, illa liya'budun, melainkan ibadah kepada Allah. Maka ibadah terbagi 2, ada mahdhu, ada ghairu mahdhu.
vertikal dan horizontal. Maka menunjukkan kita hamba Allah sujud di hadapan Allah. Makanya sembahyang mulai dengan bersih-bersih. Makanya Nabi Muhammad itu sebelum berangkat itu dioperasi Pak, dibolah dadonya Pak. Dibolah dadonya, dibersihkan hatinya. Berarti kotor Rasulullah SAW. Sindiran. Kalau kotor bukan Rasulullah. Makanya kalau kita mau sholat, bersihkan dulu. Zahiran wa batinan, qawlan wa fi'lan. Maka sebelum kita sholat, wudu. Sebelum wudu, bersuci. Bersuci. Cucilah. Hilangkan baunya, hilangkan najis itu, hilangkan baunya, hilangkan warnanya, hilangkan rasanya. Masih ada aja baunya lah. Masih ada aja induknya Pak, belum bisa wudu. Makanya begitu. Rasulullah sebelum sampai ke hadirat Allah ke Sidratul Muntaha, beliau menyambung silaturahim dulu Pak. Kepada siapa? Para arwah, para nabi. Dengan seluruh para malaikat. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Bersih, bersih diri, hilangkan najis, hilangkan hadas, bersih pergaulan, sambung silaturahim, baru enak solat. Ini ada aja kadang-kadang orang solat masjid dekat rumahnya, tapi orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, masjid dekat rumahnya, tapi solatnya tidak dekat masjid ke tak? Di mana? No, di masjid sini. No, di sini. No, kono. No, di kene. Kenapa tidak solat sini dia Ustaz? Apakah tidak sah ke sana Ustaz? Sah. Masjid sana boleh? Boleh. Sana sila, tak apa. Kono silakan, kene silakan. Tu nak solat dekat rumahnya Ustaz. Mak ayah. Pada solat ke sana ke sini tu mak ayah hukumnya sunat, silaturahim hukumnya wajib. Hanya tinggalkan wajibnya cari sunat. Kenapa ndak solat dekat masjid rumahnya Ustaz? Boleh faham? Indak baik elok tu. Ada orang itu solat rajin ke masjid rajin, tapi dengan orang tak tegur sapa. Elok laki bini jumin tuan tak elok. Elok jumin tuan je tetangga tak tegur sapa, gara-gara hanya jemuran kain. Jamu kain seko, dijatuh dek kawan. Tijak seketik tu. Nampak di rumah. Mak awas. Pandai dah nyo, capa pandai dah nyo. Silalah, buatlah. Dan hanya ulu zon. Lah dia buat pula gara-gara jemur kain lah 3 tahun tak elok. Nyo solat jo, nyo puasa jo, nyo yasinan jo, nyo puasa sunat jo, tapi tak elok. Kata Rasul, la yadkhulu jannah qati'ur rahim. Takkan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Makanya solat. Usolli fadl maghrib. Niat. Innamal a'malu binniyat. Tanpa ada niat tidak sah. Maka sepakatlah ulama-ulama besar kita di Indonesia. Tak usah kita baca mazahibul arba'ah itu dulu orang Indonesia. Seperti misalnya di daerah Jawa banyak NU, Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hashim Asy'ari buyanya atau syekhnya. Kalau di Sumatera ini siapa? Yaitu disebut dengan Inyek Candung Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Itu satu paham. Tapi ada Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan, gurunya sama, pahamnya tidak sama. Kalau Muhammadiyah, makanya orang Muhammadiyah luar pun dia sejak di rumah pun berniat sah. Kalau kita nak muqtarinan bi fi'lihi usolli fadl maghribi salasa, membacanya itu sunat. Sunat ketika takbiratul ihram Allahu akbar, niat terpasang dalam hati, berhabis niat pun habis. Begitu oleh buya-buya awak. Bawa solat. Makanya ayah-ayah Ustaz, saya dah solat bagus. Tapi pernah jadi imam? Belum Ustaz. Cobalah belajar jadi imam. Kadang-kadang awak salahkan imam. Awak kadang-kadang dalam hidup itulah Pak.
Imam buat salahkan, panjang baca imam salah jo, pendek dibaca di imam salah jo, copek dibaca imam salah jo, lele imam Allahu Akbar salah jo, rajin imam salah jo, ndak datang-datang salah jo. Entahlah. Coba berlatih pula jadi imam. Oh, bapak saya solat selama ni bagus, tapi tak pernah jadi imam. Coba melatih jadi imam. Kau nak menggegek lutut tu. Cobalah. Orang azan di masjid, akan maghrib, kita sudah mandi, pakailah baju koko, siap-siap azan. Apa siap solat jadi imam di rumah. La ilaha illallah. Selesai orang azan, baca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah dan seterusnya. Masuklah abang-abang dan bapak ni ke dalam kamar menjadi imam. Tak usah buat bini dulu, awak seorang je lah dulu. Bini tak usah dibawa, mintu tak usah dibawa, anak tak usah ikut. Kita sendiri aja dulu. Kamu yakin, mohon maaf Pak Wali, atau enggak terjadi imam? Alamu gaya Bismillahirrahmanirrahim. Nama aja latihan, tentu banyak gayanya. Ada 8 bacaan yang usolli fardal maghribi salas rakaatin. Ada imaman Allahu Akbar. Ngangolem kata enak. Baca doa intitah doa kabirau kan tak kuat. Sir. Baca Fatihah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau kayak begitu bapak belajar jadi imam, yakin saya ibu dengar dari sumur, tanya sama anak, Yung, ya mah, siapa sholat tuh? Papa mungkin. Mana sholatnya? Tuh dalam kamar. Bergegas istri cuci piring di sumur. Dah selesai cuci piring, diintipnya bapak, dibukanya pintu kamar, nampak suami sedang solat jadi imam. Siratal ladzin. Yakin saya Pak, yakin saya. Istri dicarinya kain, ditutupnya mulut, keluar suara asli. Coba gitu aja gaya suami, istri senang nengoknya. Apalagi kalau benaran, entahlah. Ibu, oh bu, ibu kadang-kadang ya cobalah basa-basi pada suami itu. Saya yakin abang-abang apa-apa saya ni ada yang ahli jadi imam, suaranya bagus, bacaannya mantap. Cuma selama ini tidak pernah diminta-minta. Ada itu, saya yakin. Cobalah minta. Bang, bawa kami jadi imam. Mas, monggo mas, jadi imam mas. Nak pandai, sikit aja nak apa-apa. Tapi jangan nanti diketawakan ya. Mulai. Ya, salat. Dibaca, sholli fadl maghdribi sulasar rakaatin imaman lillahi. Allahu Akbar. Kena selama ini tidak pernah diminta-minta. Kiranya bapak ini banyak, masya Allah. Suara emasnya keluar. Allahu Akbar. Baru takbiratul ihram, sang istri nengok, laki dia ya nyendak. Mulai dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Istri di belakang berbunga-bunga hatinya. Onde tak salah pilih dan kiranya selama ini terpendam abang dan terpendam, berbunga hati. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Biasa dia jawab amin, tapi dek bini berbunga-bunga dalam hati. Langsung dia jawab abang sayang. Hujan lobe, ayat apa hujan lobe? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
dibimbing istri berzikir, tutup berdoa. Yakin saya, yakin. Tidak perlu kita suami minta hajat sama istri, Pak. Istri yang nanya, bang, kopi atau teh talu bangnya. Karena senang hatinya. Betul apa tidak, Bu? Tapi kadang-kadang itulah, bang, solat lah bang. Solat lah surang. So, abang tak solat. Jangan saya ditanya, masing-masing solat itu mati dah satu kuburan. Apa pula cara satu kuburan dengan itulah makanya entahlah. Tak solat dan. Tapi kadang-kadang saya Pak Wali hebat juga, ibu-ibu ni hebat juga. Kalau meninggal suami ibunya tak solat, suaminya tak pernah solat. Meninggal suaminya hanya melulung-lulung je dah Pak. Nangis-nangis mau 1 minggu tak mau makan. Begitu sayangnya bini kau kayak laki Pak. Awak kadang-kadang tak sayang ke bini. Awak dapat piti makan awak di warung. Sampodi ayam, ayam gulai, ayam goreng, ikan bakar. Bini lah masak di rumah. Kata sang istri, bang, yuk kita makan bang. Makanlah, saya ada makan di warung. Ibu hati ini bang. Jantungnya kok tak normal mah ya, buat dokternya. Kata bini, kalau tuan tu dah cendek, kau nak masak 2 jong roti yang tak. Betul atau tidak, Bu? Kan. Ada sebagian tak dia ngomong, tapi dalam hatinya aja disimpan. Makanya kadang-kadang perempuan itu kajak-kajak gombong di pengayawa. Sebenarnya bini buuk. Apa yang nak kamu? Awak makan sampodi ayam, awak makan sampodi lauk, ikan bakar. Bini kamasin. Jadi solat resepnya ingin tenang, ingin aman, ingin damai, sujud di hadapan Allah. Allahu Akbar. Coba kebesaran Allah itu luar biasa. Kebesaran Allah itu luar biasa. Kenapa kita selama ini tidak tenang, tidak aman, tidak damai? Kita tidak sesungguhnya ayyajtahida fit ta'ah. Kita tidak sungguh-sungguh beribadat di hadapan Allah, Pak. Cobalah tengok orang-orang kita, orang tua, kawan-kawan kita yang sungguh-sungguh beribadat selama ini. Tenang hidupnya. Sawit tidak ada. Toko tak ada. Tenang aja hidupnya. Orang tidak ada sawitnya 40 hektar. Mobilnya, mereknya macam-macam. Apa yang tak ada? Ada, tapi tidak aman, tidak damai. Kenapa? Karena tidak serius beribadat di hadapan Allah. Bukankah ibadat kita dengan Allah itu adalah as-salatu mi'rajul mu'minin? Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Komunikasi dengan Allah. Coba komunikasi dengan Allah. Rabbighfirli warhamni wajibni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Indahnya bahasa sujud, bahasa salat itu. Coba Rabbighfirli, ya Allah ampunkan dosa kau. Warhamni, tolong berikan aku kasih sayang ya Allah. Rahmati aku ya Allah. Coba. Maka kalau baca innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ada di ujung ayat dalam apa? Dalam surah apa? Innallaha ghafurur rahman. Tidak. Kasih sayang. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Coba. Dengan sujud telah penghapusnya dosa-dosa kita, ma'aya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Saya kadang-kadang heran Bapak dan Ibu, masjid gagah, masjid cantik, listrik ada, kipas ada, AC ada, mikrofonnya hebat, bunyinya kuat. Tapi beda dengan dulu-dulu, Pak. Dulu mana ada mikrofon? Yang ada cuman apa nomor, Pak? Ada ketuntung, ada yang tabu. Tasrana itu adalah alat komunikasi zaman dulu.
Bangun ayah. Apa dia bilang sama istri? Bu, bangun. Kalau dulu tak ibu dah. Kau je. Kau bangun, kau bangun. Kalau mak yang bangun, ayah mesti tidur. Dibangun oleh mak. Tuan, bangun, tuan. Itu aja dulu, Pak. Ke masjid, ngambil uduk ke sungai. Sungai sekolah di mana, Pak? Ada sungai di sini? Di mana? Jauh. Dulu ngambil uduk ke sungai, buang hajat ke sungai. Listrik tak ada. Panjang listrik dulu. Gasnya sih kok. Kuat gas, kencang api di ujung. Nah. Masih ingat? Apa namanya? Suluh nama. Kalau orang cowok sana obor kayak gini ya. Tiba di masjid tidak sebagus ini. Orang tukang azan, baterainya dah soal. Allah. Itu aja irama dulu, Pak. Tiba ialah solat, masuk gigi cia. Ya Allah solat. Ya Allah solat. Itulah dulu. 5 meter dari dinding masjid itu dengarnya. Tiba ialah falah masuk gigi nak kedua Pak Wali. Ya Allah falah. Itulah dulu. Nah, ada jadi soal. Imam hilang timbul baterainya. Allahu Akbar. Itulah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu cuman 3 sab ayat di depan, 5 sab ama-ama di belakang. Malah Ramadan dulu kayak begitu jo imam salat tarawih, ama-ama ayah-ayah 5 sab di depan, mak-mak 8 sab di belakang, sampai malam terakhir Ramadan tak rusak. Kenapa? Karena orang sungguh-sungguh beramal ibadah. Coba sekarang gimana Ustaz? Itulah membuat saya heran kadang-kadang, Pak. Masjid dekat rumah, ngambil uduk dalam rumah, buang hajat dalam rumah, listrik udah terang, mikrofon udah heboh, imam bagus, muazin bagus. Allahu Akbar, Allah, suaranya bagus. Sampai ke rumah. Kadang-kadang itulah ibu hati nengoknya, Pak. Solat di masjid 2 sab aja subuh tu, Pak. 2 sab je nyomak. Sab pertama imam Pak Wali, sab yang kedua makmum. Berdua je nyomak. Ada di lingkungan masyarakat tu 200 kakak muslim semuanya. Coba. Kapan rahmat Allah dapat oleh kita? Kapan maghfirah Allah akan dapat? Kapan pintu rezeki terbuka kayak begitu? Kita sendiri yang menutup rezeki itu. Coba mulai hari ini. Saya Ustaz kena allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Allah tengokkan kebesarannya kepada Nabi Muhammad. Coba sebelah kanan manggil, sebelah kiri manggil, baunya semerbak, neraka dipertengokkan, sorga dipertengokkan, supaya sadar manusia yang insaf. Ada yang panjang lidahnya, ada yang besar perutnya. Yang besar perutnya itu adalah ular di dalam badan musuh, ada bangkai dia makan juga, ada muntah makan lagi. Sehingga bertanya Rasul, ya Jibril, ya siapa itu? Itu umat engkau ya Muhammad. Kenapa itu? Itulah yang suka memakan dan mengambil punya orang lain. Tidak haknya dia makan, punya uang dia makan. Oh gitu? Iya. Makanya mak kita dulu, yo, kamu kemana? Jalan. Kamu jangan pahami ambil punya orang. Dengar pun patan tali ngomong tu mereka. Itu dulu mak ayah kita. Makanya kita kalau mau minta, bo kasih jamu, mak kasih temu, nenek minta air supaya halal. Maka ayah-ayah babang ni pandai ngaji, pandai ke masjid, yasinan, solawatan, jadi imam. Kenapa? Karena yang kita makan tu halal. Kalau zaman kini, inilah yang susah. Labunya inyo aja sodolemu. Mangga uang, mangga inyo. Bu, mangga uang, mangga inyo. Jeruk orang, tanah orang, sawit orang, laki orang. Entahlah.
Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu kulu halalan thayyiba. Yang punya iman, makanlah, minumlah yang halal lagi baik. Yang untuk awak, makanya berubah. Saya mulai Isra dan Mi'raj ini akan kubersihkan jiwaku, pikiranku, perkataanku, zahiran wa batinan. Saya mulai Isra dan Mi'raj ini, pergaulan saya akan bagus. Saya ahli silaturahim, tegur sapa. Biarlah orang bongi ke awak, asal jangan awak bongi ke orang. Biarlah orang menghasut awak, asal jangan awak menghasut orang. Biarlah orang berang ke awak, asal jangan awak berang ke orang. Biarlah segalanya. Wadiam. Saya sejak Isra dan Mi'raj ini, Ustaz, saya akan rajin ke masjid solat. Coba. Biar mati lampu ke masjid. Ya damam-damam sekitar ke masjid. Saya akan ahli jemaah, Ustaz. Saya mulai hari ini, Ustaz, tidak akan mau ngambil punya orang lain, Ustaz. Tidak mau. Biarlah saya miskin, asal punya hak saya. Saya mulai hari ini, Ustaz. Oh, dia bertengok kepada Nabi. Nampak oleh Rasulullah yang mengambil barang tanaman, ditanam hari ini, berbuah hari ini juga, dipetik, berbuah lagi, dipetik, masak lagi, petik, masak lagi. Sehingga bertanya Rasulullah, ya Jibril, ada apa? Siapa itu? Manhum? Siapa mereka? Oh, itu man engkau. Apa kelebihannya? Waktu di dunia dulu dia impak wakal sedekah satu anak yatim, membantu yayasan, bantu jembatan. Itulah hari ini dikasih, hari ini juga diberi Allah Ta'ala balasannya. Mama sebenarnya sedekah jariah yang mengalir. Saya mulai hari ini, Ustaz, saya akan bangun agama. Pokoknya rekening listrik di masjid ini tiap bulan saya yang bayar. Oh, saya enggak, Ustaz. Guru yang mengajar mengaji itu saya yang bayar, Ustaz. Oh, saya enggak. Imam yang mau 24 jam itu tiap waktu ada, Ustaz. Saya yang mengaji tiap bulan. Oh, saya enggak, Ustaz. Anak yatim yang berada di kampung RT kita ini ada 13 orang. Saya yang bayar uang sekolahnya. Itu mak dan ayah perubahan. Belum solat, sekarang solat. Belum pernah ke masjid. Belum pernah impak, sekarang impak. Dulu tidak silaturahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah awak kalau awak sendiri tidak ada niat untuk berubah. Ustaz, saya selama ini solat jemaah, Ustaz, bagus. Tidak pernah lumpang, Ustaz, mantap. Mulai ditambah, saya mulai Isra dan Mi'raj ini menjadi ahli tahajud. Pokok tiap malam saya tahajud. Bangun jam 2, jam 3 malam saya tahajud. Tahajud bi minal lail. Lakukan salat tahajud malam hari. Orang yang salat tahajud maqamam mahmuda akan diletakkan oleh Allah pada tempat yang terpuji. Coba salat kita, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Coba memuji akan kesucian Allah dan terpujinya Allah. Coba mak dan ayah, kuncinya itu, Pak. Jadi salat ada sebuah perubahan. Itu tadi dibilang oleh Pak Wali, madrasah dibuat, kok santrinya atau anak muridnya sakete. Kalau saya baca mak dan ayah, yang wajib mengajar anak bukan guru. Yang wajib mengajar anak bukan guru, tapi ibu dan ayahnya. Ibu dan ayahnya. Kalau madrasah kita Pak Wali, tidak banyak santrinya, berarti berbaik sangka kita. Berarti omak jo ayahnya majawana di rumah. Majawana di rumah. Tapi ternyata ayah tak ngajar anak, mak tak ngajar anak, ke sekolah tak diantar. Besok di mahkamah Allah Rabbul Jalil, mak dan ayah dituntut di hadapan Allah. Seharusnya mak dan ayah masuk surga, ditegang di anak di belakang. Ya Allah, saya menuntut. Dulu amo nak diajar yang ngaji dah. Amo nak diantar dengan masjid dah. Amo dulu di lopinya bejojang main-main di nyon. Akhirnya dan tuntui, inyo masukkan neraka dan tak rela, tolong masuk dengan surga. Atau dihelo kami suruh masuk neraka. Coba. Iya.
Wajib hukumnya mak dan ayah mendidik anak. Tidak sanggup, baru serahkan kepada guru. Makanya guru digaji. Makanya akhir-akhir ini Pak Wali, saya heran juga. Kalau nanti Pak Bupati kita sudah dilantik, Pak Zikri itu dipanggilnya saya, Pak Zukri. Kariman, iya Pak. Kariman kan sudah doktor S3, betul. Ini pekerjaan ada 5, mana yang Kariman pilih? Jadi dosen, guru kepala SMA, guru SMP, guru TK, atau guru PDTA? Mana yang kau pilih Kariman? Kalau boleh saya milih mak ayah guru TK dan ayah lomak guru TK. Masuk jam 8, pulang jam 10. Modal 1, balon ku ada 5, meletus, pulang. Coba. Jam 9 naik cari rincing nama apa namanya? Yo anak-anak kita istirahat ya Bu Guru. Sebelum istirahat, mari kita makan kue dulu. Buka kuenya, buka kuenya. Lah bukan anak kue kan bawa kue tu. Keluar guru 2 dari kantor buat buka kuenya, buka. Yuk anak-anak, sebelum kita makan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yang memimpin doa hari ini kawan kita si Alek. Allahumma balik lana bima lojaktana. Pawi konyang gaji 1,5 sebulan. Guru MDA 2 tim membulu sebulannya. Lah 3 bulan dah bayu-bayu dia pengurus. Tapi di sini beda. Tadi Pak Wali bilang, dibuatkan anggaran 40 juta sebulan. Wah, mantap tuh. Sebulan setahun ya. Itu lumayan itu. 2 orang guru tiap tahun diumrohkan. Coba. Jadi gurunya jangan main-main. Biar sedikit anak-anak. Dia 5, biar 10, biar 15, biar 20. Tidak jadi soal. Mutu. Anak pandai sholat, anak pandai baca Al-Quran, anak pandai baca doa, anak ada seninya seperti yang tadi. Itu baru rebana. Nanti meningkat jadi hadro, meningkat dari itu nanti marawis, meningkat dari itu gambus qasidah, meningkat dari itu bintang film. Itu anak-anak juga begitu. Sekarang pandai baca Al-Quran, pandai baca doa, nanti bisa jadi imam. Kualitas. Maunya kita Bapak Ibu, kualitas iya, kuantitas iya. Tapi kalau banyak je tidak berkualitas, tidak bisa. Jadi mak dan Pak Wali jangan risau, jangan usul pula oleh guru. Walaupun 5 orang, walaupun anak-anaknya 10 orang, anak-anaknya 15 orang, biarlah tidak apa-apa, tapi berkualitas. Yang satu ini ahli azan, yang satu ini ahli tilawah, yang ini ahli doa, yang ini ahli zikir, yang ini ahli mimbar pidato, yang ini ahli kesenian rebana, ahli. Tapi nak jumlahnya satu, tapi sesuai azan tak jumpa pandai. Sesuai pidato, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ngulik-ngulik macam mana enggak? Jadi kualitas yang penting. Saya pesantren itu mohon maaf Bapak dan Ibu, mohon maaf. Sekitar kita, sekolah, bajibun. Lebih 10 Pak. Saingan ketat. Tapi saya tidak khawatir. Saya tidak punya banyak-banyak. 3 aja. Anak-anak harus pandai baca Al-Quran, hafal Quran, menterjemahkan Al-Quran. Yang kedua, anak-anak qiraatul kutub. Wajib belajar kitab, karena ilmu berada di sana. Bagaimana dia solat nanti kalau tidak belajar solat? Bagaimana dia zakat, dia tidak pandai, tidak ada ilmunya zakat? Bagaimana dia pergi umroh kalau tidak ada ilmunya umroh? Nah, yang ketiga sosial. Bagaimana besok kalau ada kematian, anak-anak tukang memandikan, anak-anak yang merobek kain kapannya. Kalau solat semuanya orang pandai. Juga itu aja. Masalah orang ahli komputer, yang di sana ahli kimia, yang di sana tuh ahli sejarah, tidak apa-apa, silakan. Sama dengan kita kalau ingin pergi cari sanjai, berangkat ke Sumatera Barat. Kalau ingin kita mau baju batik, berangkat ke Jawa. Kan ada itu yang kita cari itu apa?